Retinol untuk noda hitam, boleh dipakai pemula atau terlalu keras? Pasti Anda sering kepikiran hal ini kan? Iya, itu pertanyaan yang paling sering banget muncul tuh. Kayak Anda punya noda hitam atau bekas jerawat terus pengen nyoba karena lagi viral di mana-mana, tapi takut kulit malah iritasi, kemerahan, atau ngelupas parah. Nah, di 10 detik pertama ini, mari kita luruskan tujuannya. Kita bakal cari tahu cara memudarkan noda hitam tanpa merusak kulit Anda. Dan misi ini penting banget ya. Betul. Di analisis literatur skincare kali ini, kita udah ngumpulin berbagai jurnal klinis untuk membedah komposisi di label produk. Layaknya seorang beauty researcher, misi kita hari ini adalah membongkar cara kerja retinol yang sebenarnya. Setuju, karena banyak banget miskonsepsi yang beredar di luar sana. Banyak orang mengira retinol itu kayak semacam penghapus ajaib gitu. Dioleskan malam ini dan seolah-olah besoknya noda hitam langsung luntur dari luar. Dan mereka merasa bahan ini aman-aman aja dipakai tiap malam. Padahal realita klinisnya jauh banget dari klaim instan itu. Oh wow, tunggu dulu. Jadi bukan luntur dari luar ya? Enggak, sama sekali. Kalau kita gali lebih dalam, retinol atau vitamin A ini tidak memutihkan noda dari luar. Dia itu bekerjanya dari dalam. Jadi retinol meresap ke kulit dan secara aktif mempercepat sel turnover atau pergantian sel. Dia memaksa sel kulit mati yang menyimpan pigmen melanin itu untuk cepat-cepat naik ke permukaan dan ngelupas, terus digantikan sama sel baru yang lebih sehat. Oke, make sense. Tapi kalau cara kerjanya memaksa sel berganti secepat itu, berarti pakai retinol setiap hari demi hasil instan itu ibarat memaksa kulit lari maraton tanpa pemanasan dong. Bukannya sehat, yang ada malah jaminan pasti cedera dan iritasi. Benar banget analoginya. Kulit pasti kaget kalau dipaksa kerja sekeras itu tiap hari. Nah, masalahnya saat Anda pergi ke toko kosmetik, semua label botol itu menjanjikan hasil kulit mulus yang sama. Sebagai pemula, apa sih yang sebenarnya harus dicari di deretan komposisi itu biar wajah kita nggak cedera? Kalau Anda membalik botol serumnya dan baca komposisinya, kuncinya tuh ada pada angka dan jenis teknologinya. Untuk pemula, cari angka persentase yang sangat kecil, sekitar 0,01% sampai 0,1%. Atau yang lebih aman lagi, cari istilah encapsulated retinol. Contoh yang sering kita temui itu ada di produk Something, atau teknologi Actosom kayak di Avoskin. Encapsulated, berarti itu dienkapsulasi atau dibungkus gitu ya? Memangnya kenapa versi yang dibungkus ini bisa jauh lebih gentle buat kulit? Jadi bayangkan enkapsulasi itu kayak obat kapsul yang kita minum waktu sakit. Cangkang pembungkus retinol ini didesain untuk pelan-pelan meleleh karena merespon suhu alami kulit kita. Jadi zat aktifnya meresap sedikit demi sedikit, nggak langsung membombardir kulit Anda sekaligus gitu loh. Efek pelepasannya lambat, jadinya jauh lebih aman. Masuk akal banget, jadi zatnya nggak langsung menyerang kulit secara brutal ya. Nah, karena kita tahu retinol murni itu ternyata sekuat itu, berarti kita butuh strategi pemakaian yang tepat. Banyak researcher menyarankan teknik sandwich untuk rutinitas malam. Iya, metode sandwich ini yang paling sering disarankan sama ahli. Ibarat menyusun roti lapis ya. Jadi pertama, Anda aplikasikan pelembab atau moisturizer dulu, lalu oleskan sedikit saja retinolnya, dan terakhir ditutup kembali dengan pelembab. Betul. Pelembab di sini berfungsi sebagai bantalan pelindung yang krusial banget. Dan karena sistem sandwich ini diperlukan buat meredam kekuatannya, itu membuktikan seberapa reaktifnya retinol pada kulit kita. Makanya aturannya sangat ketat. Pemula cukup gunakan 1 atau 2 kali seminggu aja dan hanya di malam hari. Kenapa? Karena sel kulit baru yang sedang didorong ke permukaan tadi, itu masih sangat mudah dan peka banget terhadap cahaya. Oh, pantesan. Berarti besok paginya Anda itu wajib menggunakan sunscreen minimal SPF 30 ya. Kalau sel-sel baru yang belum siap itu langsung terpapar matahari tanpa perlindungan, wah bisa-bisa noda hitamnya malah makin parah nanti. Tepat, bisa jadi bumerang kalau malas pakai sunscreen. Mengingat efeknya yang begitu kuat, kita juga harus bahas nih soal sinyal berhenti. Dari riset yang kita kumpulkan, retinol itu bukan untuk semua kondisi kan? Bener banget. Tolong hindari penggunaan retinol sepenuhnya kalau Anda sedang hamil atau menyusui. Risiko sistemiknya terhadap janin atau bayi itu belum terbukti sepenuhnya aman. Terus, kalau Anda sedang berjuang dengan jerawat parah atau severe acne, punya kondisi melasma atau kulit lagi iritasi berat, jangan pernah mendiagnosa kulit Anda sendiri. Setuju banget.
Bahaya kalau cuma main tebak-tebakan atau ikut-ikutan tren doang. Betul, memaksakan retinol di fase ini justru bahkan makin menghancurkan skin barrier atau pelindung kulit Anda. Jadi di titik ini, segera konsultasikan ke dokter kulit. Kesimpulannya nih, retinol memang bisa diandalkan untuk membantu turnover noda hitam. Tapi Anda butuh kesabaran dengan frekuensi rendah, dukungan ekstra dari moisturizer, serta perlindungan sunscreen yang ketat. Dan ya, pemahaman bahwa nggak semua kulit sanggup menoleransinya. Betul sekali. Dan sebagai pemikiran akhir untuk Anda pertimbangkan hari ini, jika satu bahan aktif mengharuskan Anda melakukan begitu banyak langkah perlindungan ekstra pada kulit, apakah kulit Anda benar-benar sedang membutuhkan dosis tersebut? Atau Anda hanya sedang termakan oleh agresifnya tren skincare saat ini?